Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur sekali karena Bapak dan Ibu sudah bersedia datang pada kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif ya. Mungkin ada yang masih terheran-heran ya tadi mau apa gitu ya, mau apa gitu. Nah, ini adalah salah satu tugas dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 di mana salah satu modulnya itu membahas tentang budaya positif gitu. Nah, mudah-mudahan dengan diseminasi ini budaya positif bisa kita ciptakan gitu ya di SMK 3 gitu. Nah, sebelum dimulai gitu ya, saya ingin fokus konsentrasi dulu gitu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, kalau saya bilang satu gitu ya, tepuknya 1 kali gitu ya. Tes dulu. Satu. Oke. Ya, Pak Rudi jangan ngahulang, tenang aja, semua akan berlalu dengan baik PPG ya, insya Allah. 1. Oke, kalau saya bilang 2, jentikan jari ya. Oke. 2 kali ya. Oke, 2. Oke, good ya, 2. Iya, sarang heo. Kalau saya sebut 3 ya, ditepuk teman sebelah kanannya gitu ya. Ya, dengan penuh kasih sayang gitu ya. Bu Yani boleh di sini Bu Yani. Ya. Oke. 1. Belum. Nah, 1. 2. Oke, 3. Nah, 2. 3. 1. 1 2 3. Oke, keren ya. Masih pagi menuju siang, masih konsentrasinya masih oke. Baik, kayak 17-an. Natalis. Ini mah. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu, nggak usah. Ya. Ya. Saya Margarita Mega Natalia, guru BK. Saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan materi yang akan saya diseminasikan adalah modul 1.4 tentang budaya positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah. Kembali lagi. Oke. Nah, ini adalah rangkuman dari materi budaya positif, tapi kok lihat ke sini kayaknya jelimet banget gitu ya, Bu ya. Jadi saya pecah satu persatu. Nah, yang pertama kita akan melihat adanya perubahan paradigma pendidikan. Lalu perubahan itu dibawa dari teori, ada teorinya gitu ya, teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Lalu perubahan makna disiplin dan ada teori motivasi, lalu ada nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Dan ini semua saling berkaitan gitu. Oke. Nah, yang pertama perubahan paradigma pendidikan. Konsep disiplin bergeser dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yang itu dampaknya pasti nggak nyaman banget karena sesuatu yang dipaksakan gitu, tentang aturan dan sebagainya, yang kadang membuat anak tuh bete gitu, atau bahkan anak tuh ngahajakeun gitu, malah jadi ngahajakeun, malah pakai kayak tadi pagi saya ngambil aksesoris anak gitu, yang sudah jelas-jelas di peraturan itu tidak boleh menggunakan aksesoris, apalagi anak laki gitu ya, pakai gelang banyak gitu kan,
terus pakai apalagi ya kalung, biasa anak laki suka saya lihat pakai kalung gitu. Tadi pagi saya ambil dan mukanya itu langsung berubah Bu, langsung bete mukanya teh ya. Dipanggil tuh langsung ngegasnya. Satu kali dia berlalu, terus satu kali lagi dia lewat depan saya, tuh saya panggil namanya. Saya panggil terus, ya tuh Bu, biasa aja atau manggil ibu tuh mending ngegas. Oh iya atuh Bu, langsung turun. Itu ya nadanya langsung turun. Nah, kenapa menimbulkan ketidaknyamanan? Karena tanda kutip itu dipaksakan gitu ya. Nah, lalu disiplin diri, nanti kita akan menggali disiplin itu bergeser dari disiplin yang motifnya dari luar menjadi disiplin yang motifnya dari dalam, atau disebut motivasi internal. Lalu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan yang mulia. Nah, sesuatu yang dimaknai, dihargai, bertanggung jawab, tapi itu muncul dari dalam diri dia. Dan nilainya itu, tindakannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti akan dibedah ya nilai-nilai kebajikan universal itu kayak apa gitu. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ternyata sudah ada di profil pelajar Pancasila, dan itu ditambah lagi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Seperti kalau di profil pelajar Pancasila itu kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, mandiri, terus apalagi ya, gotong royong, gitu ya. Nah, itu ternyata adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini teori kontrol. Nah, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, jadi relasi kuasa. Kalau kata guru murid nggak boleh berpendapat, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu pasti dampaknya akan efektif dan bermanfaat, tapi ternyata dalam perjalanannya tidak seperti itu, gitu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi kayak mengkritik anak di depan anak-anak yang lain gitu, dengan satu harapan, karakternya pasti akan kuat gitu ya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksakan kehendaknya apapun itu, karena adanya relasi kuasa gitu ya. Nah, ternyata dari miskonsepsi itu ya ditemukanlah teori kontrol, di mana ya saya baca ini Bu, saya berefleksi ke diri saya sendiri. Ya, tidak keluar tapi ke diri saya sendiri. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri saja yang bisa kita kontrol. Nah, poinnya adalah kita jadi guru tuh dari pagi sampai sore menghadapi berbagai karakter anak. Itu kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita fokusnya keluar, yang ada pulang kita rudet, capek, pusing banget, dan masalah di sekolah itu bisa dibawa ke rumah gitu. Nah, dan jadinya guru tidak well-being gitu ya, tidak happy gitu. Nah, lalu dari teori kontrol ini gitu ya, dia mempelajari bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Ya, even itu perilaku murid kita tuh agak aneh gitu ya, ternyata itu ada tujuannya gitu. Tapi di teori kontrol mengajak kita untuk berpikir gimana sih jadinya tuh menang dan menang, sama-sama enak gitu, nggak ada yang tersakiti. Lalu belajar juga kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru, alternatif baru tuh apa ya, dan itu digali dari anak, bukan digali dari guru gitu. Lalu pengembangan komunitas berbasis aset, ya ini saat ini gitu ya, dengan kekuatan dari Bu Yunari, dari Pak Beri, dari Bu Siti Nur, dan dari Pak Sarif gitu ya, dan dari yang lainnya gitu, pengembangan komunitas. Lalu yang ketiga, kita harus sadar bahwa realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Makanya tadi ada 5 teori 5 kebutuhan dasar manusia gitu ya. Nah, dan kita setiap hari berusaha memahami pandangan orang lain ya, yang ternyata dunia setiap orang itu gambarannya tuh beda-beda, nggak sama, nggak bisa kita samain. Setiap orang tuh punya peta pikirannya masing-masing gitu. Oke, nah ini lebih rinci lagi nanti saya sharekan ya materinya ya. Di saya juga buat apa gitu Bu ya. Iya bener, mendingan bareng-bareng gitu. Nah, dari teori kontrol tadi gitu ya, bahwa poinnya adalah kita harus fokus ke diri, jangan fokus keluar gitu.
Kalau diri kita udah oke, well-being kita udah oke, kita pasti akan melayani murid itu dengan senang hati gitu. Nah, lanjut ke teori motivasi. Kenapa kok ini disinggung gitu ya, teori motivasi? Ternyata setiap individu itu gitu ya punya 3 ciri gitu ya dari motivasi. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, Bu. Pak, untuk menghindari hukuman, untuk menghindari untuk menghindari judgement, untuk menghindari penilaian. Ya, jadi dia ngehindar aja, yang penting ya udahlah, yang penting mah aku nurut aja sama Bapak Ibu guru. Ya udah, yang penting aku taat dengan semua peraturan sekolah. Yang penting aku nggak dihukum gitu kan. Nah, lalu yang kedua, ternyata setiap individu itu mempunyai motivasi bergerak, move, ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan pengakuan, ya, ingin dihargai, ingin diakui keberadaannya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ini yang keren banget, seseorang melakukan sesuatu itu karena dia menghargai diri dia sendiri, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, di poin yang ketiga ini ya, ini yang paling sulit dan ini yang akan kita usahakan sebelum terbentuk dari diri ke diri anak, diri kita sendiri dulu yang bisa menjadi poin 3 ini gitu ya. Jadi yang 1, 2 itu eksternal, mendapatkan hukuman, takut karena hukuman, ya udah aku hindarin. Yang kedua itu karena ingin diakui, jadi oke, dibagus-bagusin ya, dikeren-kerenin supaya diakui gitu ya sama semua warga sekolah. Tapi yang ketiga itu ya udah, aku dikasih tugas, oke, aku jalankan dengan senang hati. Karena itu bagian dari tugasku dan bagian dari cara aku mencintai dan menghargai diri sendiri gitu. Nah, ini yang akan dimunculkan adalah motivasi intrinsik dari dalam. Nah, gimana sih munculinnya? Hanya ada 2 poin. Memunculkan nilai kebajikan dalam diri kita dan dalam diri siswa-siswi kita, terlepas dari latar belakang agamanya, lalu sukunya, budayanya, ekonominya, status sosialnya. Karena nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif manusia yang sudah ada dari lahir gitu ya, yang merupakan pokoknya setiap orang tuh pingin deh mencapai hidup yang keren gitu, yang mulia, yang yang baik gitu. Nah, tujuannya apa sih? Sebagai bahan untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di awal pertemuan? Ada bikinan. Karena kita unik, sekolah kita tuh moving class, gitu ya. Jadi semua kelas harus kita miliki gitu ya. Harus kita sayang, harus kita miliki gitu. Nah, keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari 1.4 ini, budaya positif ini, membuat keyakinan kelas itu nggak boleh sembarangan. Buat keyakinan kelas, ayo sebutin, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh ngobrol, tidak boleh. Ternyata bukan seperti itu gitu ya, ada tahapannya. Kalau masih ada kata tidak, kata nggak boleh, itu masih peraturan bentuknya. Dan anak tuh pasti nyeplos, Bu, kalau nggak dilakuin, saya dapat hukuman apa? Ingat banget tuh Haspa, ya, Yusrizal ya. Bu, aku terlambat, aku dapat hukumannya apa? Gitu. Berarti si frame berpikir anak adalah masih tentang peraturan. Gitu ya, betapa itu menancap ya Bu ya, mengubah paradigma peraturan yang begitu dahsyat gitu ya, tapi bisa dikemas menjadi satu keyakinan yang anak teh jalan dengan secara naturally, memang dia sadar gitu. Oh iya, begini tuh nggak bagus, begini tuh nggak boleh. Oh iya, nanti kita akan lihat kenapa kok bisa kayak begitu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan kata-kata yang positif. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Setiap orang pasti pingin seperti ini gitu. Rasa toleransi, hormat, mandiri, dan inilah ya yang paling, ini mah Indonesia banget gitu ya, profil pelajar Pancasila itu. Tujuannya ke sini sih. Nah, ini keyakinan kelas. Ini contoh penerapan keyakinan kelas 10 MP1. Saya mulai dari peraturan. Coba kamu buat peraturan di kelas MP2 tuh kan. Di kelas MP2 tuh apa aja? 10 aja. 10 aja teh susah Bu Fitri. Apalagi ya Bu gitu ya. Oke, semua ada kata tidak. Nah, ini peraturan. Dari sini diturunkan ke keyakinan. Kira-kira jangan ngobrol ketika guru menjelaskan, dirubah jadi satu kata positif, apa sih? Jangan ada kata tidaknya. Oh, gimana tuh Bu? Biar mereka yang ngomong, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Oke, dan semuanya mereka rubah
di dalam kalimat-kalimat yang positif. Lalu nanti kita cari, memperhatikan ketika guru menjelaskan itu nilai kebajikannya apa anak-anak. Misalnya pilih disiplin Bu, oke, menghargai Bu. Nilai-nilai ini nanti akan dipegang oleh anak ketika dia melakukan satu aja ya, Miss, aku merasa tidak memperhatikan Bu Guru nih, gitu ya. Berarti yang aku harus tingkatkan adalah rasa menghargai, gitu. Dan ketika ngomongin tentang konsekuensinya, Bu, konsekuensinya aku ngobrol apa Bu hukumannya gitu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu muncul dari anak sendiri, bukan dari kita, gitu. Bukan dari kita sebagai orang dewasa, gitu. Nah, sama ini mah kan dari kita ya. Nah ini, karena nggak punya kelas, jadi ditulis di buku BK, gitu. Ya, kalau kelasnya nggak pindah-pindah, dipajang di kelas, di setiap kelas, gitu ya. Nah itu tadi contoh lah sedikit ya tentang cara membuat keyakinan kelas. Jadi semua kalimatnya positif gitu. Nah, kita lanjut ke sini. Seni berkomunikasi antara guru dan murid menjadi hal yang sangat penting untuk membangun motivasi intrinsik murid. Komunikasi adalah kunci menuju perubahan diri yang lebih baik. Namun bagaimana cara membangun komunikasi positif antara guru dengan murid? Kadang teh sok gemes gitu ya, sok pingin cepet gitu tah, pingin cepet gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, karena anak itu berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Udah beda zaman Bu Mega sekolah, zaman Mega sekolah gitu ya. Kalau bu gurunya udah masuk tuh udah tegangnya kayak apa, diem aja gitu, nurut lah pokoknya. Sekarang nggak bisa gitu. Oke, nah komunikasi kita akan lihat dari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol adalah salah satu poin dalam komunikasi. Guru setiap hari ketemu ya dengan murid, berkomunikasi dengan murid baik dalam kondisi baik atau kurang baik, itu tergantung dari isi pembicaraannya ya, tergantung triggernya dengan murid kayak gimana. Nah, mengenal posisi kontrol membantu kita untuk mengubah pola komunikasi yang mungkin aja udah menahun dalam diri kita. Hayang we ngeritik gitu. Kalau nggak ngeritik teh gatel mulut teh gitu ya. Gitu, pengen langsung ngekat gitu, ini ngomong wae anak teh gitu ya. Nah, tapi ternyata gitu ya, cara-cara ini, nah ini yang muncul 5 posisi kontrol. Ini kurang ini ya. Nah ini aja. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal, gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan apa sama Bu Mega? Udah nungguin kamu dari pagi, kamunya terlambat wae. Itu murid akan sangat merasa bersalah banget gitu. Pada posisi ini biasanya bu gurunya suaranya lembut, pak gurunya suaranya lembut tapi nyelekit gitu ke hati teh. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain ini apa ya? Tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri gitu ya. Lalu posisinya teman, tuh bestie banget sama anak teh ya. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui cara persuasi. Ketika ini nggak dilakukan, mabur semua bu muridnya. Kalau anak SD biasanya dikasih apa permen atau apa gitu ya, atau kasih bintang misalnya. Ya, ketika bu gurunya dalam kondisi lelah dan tidak ada usaha persuasi, bubar semua. Ya, mana ibu bintangnya, mana ininya, capek banget itu ya. Nah, tapi dia nggak akan nyakitin siswa gitu. Nah, kalau posisinya pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat di sekolah. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, data, catatan gitu ya sebagai bukti perilaku. Ini kamu udah sekian kali nih ya, kesiangan, ya, mau apa ya? Nih konsekuensinya misalnya ya. Nah ini pemantau, selalu bawa catatan kemana-mana gitu ya. Dan posisi manajer itu, ini kok tidak hilang ya? Oh hilang. Nah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Jadi yang nemuin solusi itu bukan kita. Kalau kita terus capek, lelah jadi guru teh. Ya, katanya ya Bu ya, menurut penelitian profesi kita ini tingkat stresnya paling tinggi di antara profesi yang lain. Ya, makanya hadiahnya adalah surga. Aduh, Masya Allah ya. Nah itu ya. Tapi kerasa nggak sama Bapak Ibu? Buat tugas kita tuh berat banget gitu? Sangat berat. Sangat berat. Aplikasi. Ya, ya. Ya, tidak hanya berhubungan dengan manusia-manusia yang sangat otentik, sangat asli sekali ya anak-anak kita tuh ya. Tapi juga kita berhubungan dengan namanya ADM yang nggak berakhir-berakhir gitu. Nah, ini mah kita ke diri kita sendiri aja. Kira-kira sampai saat ini kita berada di mana? Yang paling santai, gak bikin stres dan bikin kita happy itu ada di posisi ini sebenarnya. Iya, sebagai manajer gitu. Oke. Nah, gimana sih buat supaya posisi kita sebagai manajer? Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang pertama, bertahan hidup. Anak teh uring-uringan teh daek cicing, meureun di rumah teh dia teh belum sarapan, perutnya lapar. Ya, nggak semua anak bisa speak up kayak Hasfa, kayak Yusrizal ya. Tadi, Bu, boleh saya minta izin untuk makan dulu? Saya belum makan. Nah, berarti kalau Bu Mega tidak mengizinkan Hasfa dan Yusrizal sarapan dulu, mal bener iya gawena. Ya, karena kebutuhan dasarnya bertahan hidupnya nggak dipenuhi, secara fisiologis nggak dipenuhi. Oke, makan dulu, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kebutuhan yang lain bisa tercover. Ada yang kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Misalnya, nih anak temen yang diperhatikan wae, gitu ya. Dia asa berulah terus. Ternyata di rumahnya dia nggak dapat kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan rumah, ya. Lalu iya tidur wae di kelas teh. Kenapa sih? Kamu teh tidur wae pelajaran ibu? Nah, ditanya, Bu, saya sebenarnya pingin belajarnya teh di dekat ruang BK di taman. Oh, dia kinestetik, dia pingin bebas belajarnya. Oke. Kadang-kadang kita bawa ke sana ke taman. Lalu ini rasa senangnya, hobinya, ya, di acknowledge juga hobinya. Kadang anak suka nggak jelas itu ya, kalau kata bahasa anak sana mah GJ gitu ya Bu ya, apa weh diomongin, ternyata itu hobinya setelah ditelusuri. Oh, ternyata kamu suka di situ gitu ya. Nah, lalu ada anak-anak yang ini kok dominan banget ya di kelas, kok dia kayaknya tipe pemimpin tapi kok pemimpinnya urakan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita rangkul, bisa kita ajak ngomong. Berarti ada kebutuhan di aspek penguasaan yang belum tercover dengan baik. Nah, dan ibu bapak sekali lagi, saya baca kebutuhan ini ya, saya refleks lagi ke diri saya. Harusnya kalau saya rudet di sekolah, apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri saya sehingga saya lepas kontrol ke anak di sekolah gitu. Jadi ini mah benar-benar mengevaluasi diri banget nih, modul 1.4 tuh ya. Nah ini yang tadi disiplin positif sudah. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, gak nyaman, takut, maksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ini sering saya temui di beberapa kasus, Pak. Dia tuh salah, tapi nggak mau ngaku salah, dan itu susah sekali menemukan klik di mana dia akhirnya mengakui kesalahannya. Jadi makanya kalau konseling bisa berjam-jam tuh ya seperti itu. Lalu membuat murid menjadi rendah diri, nggak pede gitu. Lalu penghargaan juga ternyata nggak efektif gitu ya. Misalkan kita terlalu fokus ke satu anak, ternyata itu merusak hubungan di kelas gitu. Lalu nggak efektif, mematikan kreativitas karena jadi nggak ada tantangan. Udah nih pasti Bu Mega meng-acknowledge aku lagi nih, pasti aku dihargain lagi nih. Udahlah aku mah biasa-biasa aja gitu ya. Nah, penghargaan juga ternyata tidak efektif gitu ya, merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi yang lain jadi nggak diwaro gitu. Nah, lalu ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi masih oke, bisa dilanjutkan karena ada konsekuensi logis gitu ya. Tapi penguatannya hanya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Perlu rajin gitu, ada data.
ya, murid menghormati peraturan. Ada stimulus pasti ada respon kalau konsekuensi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena apa? Karena dia sibuk. Wah ini nanti ditanyain sama Abi ini kok nggak ngapalin ya, penguatannya jangka pendek kan tiap hari dicek gitu ya, udah sampai mana nih. Itu konsekuensi. Yang paling ideal adalah restitusi, menyadarkan murid bagaimana bertanggung jawab dengan perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya jangka panjang. Oke, kamu hari ini melakukan kesalahan, nah kira-kira ke depannya kamu harus kayak gimana, dibawa ke depan gitu, ke visioner, dibawa. Kalau gini terus kira-kira dampaknya kayak gimana? Kalau kamu berubah dampaknya kayak gimana? Murid jadi menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini teori kontrol, diri memegang kontrol paling poin utama itu. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini restitusi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan jadi lebih lemah karena kesalahan gitu ya. Nah, bukan menebus kesalahan tapi memperbaiki kesalahan ya, memberikan tawaran bukan suatu paksaan. Restitusi melihat menuntun ke dalam diri, bukan sibuk ngurusin di luar diri gitu. Nah, restitusi fokus pada solusi. Lalu restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi dia bisa bersosialisasi lagi di kelas. Itu gak merasa, nih aku udah salah nih, kayaknya aku gak pantas gitu di kelas. Nah ini, siswa sering gak ngerjain PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut, hormat mendadu, ini mah ya ampun ya. Guru marah dan murid jadi takut, wah ini kontrol biasanya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat. Dia juga hak anak diambil lagi gak istirahat jadinya ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas ya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau yang nggak tepat mengerjakan tugas, ada nggak di keyakinan kelas? Kira-kira nilai apa yang kamu belum optimal di situ? Nanti anak sendiri akan menjawab. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini PR bersama sebenarnya ya, Bapak Ibu. Tuh. Nah ini cara segitiga restitusi. Restitusi, jangan diganti ya. Bahaya. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas itu paling bawah, ya. Kata-katanya bisa. Nah ini seperti ini. Oke, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Gak ada manusia yang gak pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Terus kita bisa nguatin lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kamu jangan khawatir, jangan overthinking. Lalu yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Ya, kenapa kamu melakukan hal itu? Apa alasannya? Setelah itu, menurut kamu ada cara yang lebih efektif nggak? Supaya kamu misalnya tepat mengerjakan tugas atau apa hal yang kamu butuhkan di rumah, atau ya apa misalnya di rumah atau di sekolah yang kamu butuhkan apa. Nah terus ditanyain lagi keyakinan, kemarin keyakinan kelasnya gimana dengan ibu, misalnya coba dibuka nilai-nilai apa yang disepakati. Terus kamu pingin seperti apa sih sebenarnya jadi manusia tuh, jadi individu yang maunya kayak apa gitu, seperti bagaimana. Nanti dia yang akan mengungkapkan, bukan dari kita. Emang sih cara-cara yang sebelumnya rasanya cepet gitu, kayak instan, tapi efeknya tidak akan menguatkan anak. Atau mungkin merasa, aduh Teh Mega kayaknya susah banget ya gitu ya, mencobanya dari mana dulu gitu. Ini saya yakin banget hasil ini tidak akan dirasakan instan langsung. Tapi mungkin saja anaknya udah keluar gitu ya Pak ya. Tapi ingat sama Pak Beri, ingat sama Bu Yunari. Oh iya, Ibu pernah ngajak aku diskusi tentang ya cara-cara efektif, dan cara-cara itu muncul dari mulutku sendiri, bukan dari mulut Bu Yunari. Dan aku akan melakukan itu. Jadi kita nggak tahu titik poinnya di mana anak akan melakukan perubahan itu. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Cukup sekian dari saya tentang budaya positif. Yeay. Kalau ada yang pingin
di komentari atau pingin ditanyakan, boleh banget. Oke, sebentar bertanya. Sebenarnya kan soal aksi ini ya, aksi nyata yang positif. Masih agak bingung tentang kesepakatan keyakinan kelas. Mungkin ya belum mengetahui tahapan pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas gitu. Nah, yang tadi bukunya yang ini. Yang ini ya. Tuh. Kalau yang ini kan belum ada perubahan keyakinan kelasnya. Jadi ketika hari ini adanya CGP, jadi keyakinan itu kita ubah mindsetnya. Bisa kan yang tadinya jangan ngobrol atau jangan pegang HP ketika belajar, kita ubah mindset aturannya. Gitu. Iya. Jadi kalau ada kata jangan, tidak gitu ya, tidak telat masuk kelas. Benar kata Bu. Itu masuknya peraturan. Kalau salah apa diapain? Iya, itu muncul dengan naturally dari mulut anak. Bu Mega, kalau aku nggak melakukan ini, konsekuensinya apa? Ayo Bu Mega, konsekuensinya apa? Gitu ya. Nah, berarti memang itu sudah tertanam benar ya dalam diri anak-anak. Mungkin dalam diri kita sebagai orang tua, kita ke anak kita juga kayak gitu mungkin gitu ya. Pengasuhan ya. Ya, pengasuhan. Semakin Itu. bilang tidak, semakin penasaran. Iya, semakin penasaran karena kata tidak itu ternyata di-delete otomatis oleh kerja otak kita. Jadi yang masuk itu ya tidur saat pelajaran berlangsung. Jangan loncat-loncat. Nambah. Ya. Duduk. Iya, itu terbukti. Nah, duduk yang tenang. Kalau nggak cepet itu beresin mainannya ibu teh tuh bla 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 bla. Banyak banget ya. Jangan berantakan. Jangan berantakan. Makin weta ya. Budak leutik teh. Padahal mah hayu sini, Dek. Beresin mainannya bareng-bareng ibu atau bareng-bareng kakak. Tapi itu teh susah. Karena susah benar. Karena kita teh pingin cepet gitu ya, pingin instan. Tapi yang instan itu ternyata efeknya sangat terekam dalam bawah sadar anak, otak bawah sadar anak, dan itu bisa meledak kapan aja. Dan itu yang ingin kita hindari, jangan sampai mereka merekam emosi-emosi negatif yang nggak bisa keluar gitu. Dan itu bertahun-tahun akhirnya menjadi individu yang ya itu tadi sensitif. Kalau nggak sensitif mudah berontak, kalau nggak itu mudah nangis gitu ya, nangis terus. Karena apa? Dia nggak kenal dengan perasaan-perasaan dia, nggak kita acknowledge itu ya, nggak kita diubah yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif kata-katanya. Nah, ini mereka semua Pak yang merubah kata-katanya, bukan saya. Coba sekarang kamu berpikir, jangan ngobrol ketika guru menjelaskan. Kita berkeyakinan keras dan poin keyakinan keras adalah kata-kata yang harus positif. Ya, coba dirubah apa? Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Oke, bisa. Ada yang mau menambahkan lagi? Sepakat? Oke. Yang lebih mudahnya lagi, Bu Latifah, ketika ini sudah dikelompokkan di sini, ya, kita bisa misalnya menghargai nilai kebaikan, menghargai di atas, lalu keyakinannya atau kesepakatannya. Oh, ini adalah memperhatikan ketika guru menjelaskan. Jadi bisa di poin-poin lagi. Ya, jadi si keyakinan atau kesepakatan kelas ini sebenarnya lebih sederhana daripada peraturan. Gitu. Ya, gitu ya. Tapi kalau saya begitu kesepakatan kan langsung dari saya, jadi setuju gitu. Misalkan langsung nanti cuma kalau misalkan kehadiran 100%, kalau nggak nilainya dikurangan gitu. Terus memang kayak peraturan kayak maksa ya, buku harus sampai warna merah putih, kalau tidak nilainya dikurangan. Ulangan juga. Kalau hari ini misalkan ulangan lisan, terus berarti yang hari ini 100, minggu depan sama soalnya nilainya dikurangan. Jadi harus seperti poin. Tugas juga sama. Tugasnya berarti yang kalau misalkan tepat waktu betul nilainya 90. Kalau nanti telat minggu depan nilainya 85. Telat lagi 80 sampai batas KKM. Kesepakatan itu langsung ke mapel. Nggak boleh ya. Itu namanya memaksakan ya. Diubah aja Ibu. Diubah Bu. Jadi kayak tadi kan mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Berarti itu udah positif tuh Bu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ditarik ke nilai kebajikannya apa? Dengan mengerjakan tugas tepat waktu tuh nilai kebajikannya apa? Disiplin, tanggung jawab Bu. Oke. Nah, ketika kamu tidak
disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, di bawahnya ibu kasih step the point lagi. Setuju nggak? Jadi ditanyakan lagi, ibu setuju nggak? Nah, kira-kira Bu Yunari mau ngasih tawaran nih ke kalian. Kalau kalian nggak ngerjain tugas, gitu ya, poin yang pertama, kalian nilainya akan sekian. Kalau tugasnya terlambat, kalian nilainya akan sekian. Ibu ngasih tawaran kalian menyetujui atau kalian setuju? Dan itu nanti tetap pun ditarik ke sini, jadi dia tahu gitu. Yang jelas mah udah nggak ada kata ini aja, kata negatif aja.
Thank you.